Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sania Nursalihati dari kelas PAI 1G Fakultas Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Ulumul Quran. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan tentang surah dalam Al-Quran. Selamat menyaksikan. Definisi surah dalam Al-Quran secara bahasa yang berasal dari kata surah atau mufradnya berasal dari kata sur yang artinya tingkatan, yang secara istilah sekelompok ayat Al-Quran yang tersusun secara tertib yang memiliki nama tertentu dan menjadi satu kesatuan yang terpisah dari surat lainnya. Secara istilah, menurut ulama Al-Jabari mendefinisikan surah sebagai Al-Quran yang mencakup bagian macam ayat yang mempunyai pembukaan, penutup, dan jumlah yang paling sedikit adalah 3 ayat. Penamaan surah dalam Al-Quran diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan jumlah nama surah. Yang kedua, berdasarkan riwayat dan tanpa riwayat. Yang ketiga, berdasarkan alasan dan tanpa alasan. Klasifikasi surah berdasarkan jumlah nama surah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yang memiliki 1 nama surah. Yang kedua, yang memiliki 2 nama surah. Yang ketiga, yang memiliki 3 nama surah. Yang memiliki 1 nama surah, contohnya surat Al-Anfal yang memiliki nama lain yang artinya itu Al-Bada. Surat yang memiliki 2 nama, contohnya surat Al-Isra yang memiliki nama lain yang artinya Subhan dan Bani Israil. Dan surah yang memiliki 3 nama, contohnya surat Yasin yang memiliki nama lain Al-Mu'immah, Al-Dafi'ah, dan Al-Qadiyah. Penamaan surah dalam Al-Quran dapat dibagi berdasarkan riwayat dan tanpa riwayat dengan jumlah yang bervariasi menurut pendapat ulama. Penamaan surah yang berdasarkan riwayat memiliki dasar dari penjelasan Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in yang diyakini bersumber langsung dari tradisi Islam pada masa awal. Contohnya, surah Al-Fatihah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam banyak riwayat, seperti penyebutannya surah Al-Fatihah ini sebagai ummul kitab atau induknya kitab. Sedangkan penamaan surah yang tanpa riwayat adalah hasil ijtihad para sahabat, tabi'in atau ulama setelah zaman Rasulullah SAW yang diberikan nama surah untuk memudahkan umat untuk mengenal dan menghafalnya. Penamaan surah yang berdasarkan alasan dan tanpa alasan. Penamaan surah yang berdasarkan alasan ini biasanya memiliki keterkaitan dengan tema dan kata kunci yang terdapat dalam surah tersebut. Tema utama ini biasanya ini membahas pembahasan utama yang diangkat dari surah tersebut. Contohnya kita ambil surat An-Nisa, yang dimana surat An-Nisa ini berfokus kepada membahas hukum-hukum tentang wanita, warisan, dan juga keluarga. Kata kunci di sini, kata yang unik yang disebutkan dalam surah tersebut. Contohnya kita ambil surat Al-Fil yang artinya gajah, yang surah ini itu membahas kisah tentang tentara bergajah atau juga disebut Ashabul Fil yang hendak menghancurkan Ka'bah. Sedangkan ada beberapa surah yang tidak punya alasan yang jelas dalam penamaannya. Penamaan ini disebut sebagai sifat ijtihadi yang berdasarkan pemahaman ulama atau kebiasaan umat muslim. Contohnya kita ambil surat Yasin yang nama ini itu berasal dari pembuka surah, yaitu
Yasin yang tidak dijelaskan maknanya secara rinci. Selanjutnya kita ganti pembahasan, yaitu tentang klasifikasi surah berdasarkan qisor, mi'in, dan attiwal. Qisor di sini memiliki definisi, yaitu surat-surat pendek yang terdapat di dalam Al-Quran. Ciri-cirinya di sini, ayat-ayatnya ini mudah dihafal, ayatnya pendek-pendek, dan juga kita sering baca di waktu kita sholat ataupun waktu kita menghafalnya. Di antaranya seperti surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Naba, Al-Quraish, dan lain-lainnya. Yang kedua ada Al-Mi'in. Al-Mi'in ini surat-surat yang ayatnya terdiri dari sekitar 100 ayat atau lebih sedikit. Al-Mi'in ini berasal dari kata mi'ah yang artinya 100. Ciri-cirinya ini, surat-surat ini lebih pendek daripada surat At-Tiwal, tapi masih disebut juga surat yang panjang. Isinya ini meliputi penjelasan tentang iman, kisah-kisah, dan nasihat. Contohnya ini contoh surat Hud, surat Yunus, surat Yusuf, surat Al-A'raf, dan surat lainnya. Yang ketiga ada At-Tiwal. At-Tiwal ini surat-surat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Surat-surat ini biasanya terdiri dari 7 surat panjang, yaitu ada Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah. Atau menurut sebagian ulama ini termasuk Yunus. Ciri-ciri surat ini mencangkup tentang hukum-hukum, sejarah umat terdahulu, kisah-kisah para nabi, dan prinsip-prinsip akidah. Mungkin pembahasan kali ini cukup segitu. Lalu kita lanjut ke pembahasan terakhir tentang tartib nuzuli dan tartib musafi. Pembahasan tentang tartib nuzuli dan tartib musafi, keduanya merupakan dua metode penyusunan tafsir yang sangat berbeda. Tartib nuzuli adalah metode penyusunan kitab tafsir yang sesuai dengan kronologi waktu dan turunnya ayat-ayat Al-Quran, baik di Makkah maupun di Madinah. Sedangkan tartib musafi adalah metode penyusunan tafsir, kitab tafsir, yang berdasarkan Mushaf Utsmani yang kita baca saat ini. Tartib musafi ini lebih banyak digunakan oleh masyarakat sekarang atau lebih populer. Tartib nuzuli berdasarkan waktu dan tempat, yaitu ayat yang turun pertama kali itu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, dan ayat yang terakhir adalah surat Al-Maidah, yaitu ayat ketiga, yang menurut sebagian ulama berdasarkan pemisahan Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah itu ayat yang turun sebelum hijrah ke Madinah, yang biasanya ini ayatnya ini lebih pendek, yang berisi tentang tauhid, hari kiamat, dakwah, dan dakwah kepada iman. Madaniyah, ayat yang turun setelah hijrah, biasanya ini ayatnya lebih panjang, yang isi ayat ini berisi tentang hukum syariat, interaksi sosial, dan politik. Urutan tartib nuzuli itu ada Al-Alaq tadi ya, ayat 1-5. Yang kedua ada Al-Qalam ayat 60 ayat awal. Yang ketiga ada Al-Muzammil. Yang keempat ada surat Al-Mudaththir. Yang kelima ada surat Al-Fatihah, sampai yang terakhir Al-Maidah ayat ketiga. Apa sih manfaat tartib nuzuli? Yaitu mengetahui perkembangan dakwah Rasulullah, menggali hubungan antara wahyu dan peristiwa tertentu yang disebut asbabun nuzul. Lanjut, kita membahas tentang tartib musafi.
Karakteristik yang ada di Tartib Musafi ini, urutan surat dan ayat ini dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Berdasarkan petunjuk Nabi, Rasulullah menyampaikan susunan ini kepada para sahabat dan para sahabat menuliskan sesuai dengan instruksi beliau. Standarisasi mushaf. Pada masa Khalifah Utsman, mushaf disalin dalam bentuk standar untuk mencegah perbedaan kalangan umat muslim. Urutan tartib mushafi yaitu surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, sampai yang terakhir surat An-Nisa. Apa sih manfaat tartib mushafi? Tartib mushafi ini menjadikan pedoman bacaan Al-Quran bagi umat Islam, mempermudah hafalan dan tilawah serta konsisten dengan mushaf yang dipakai secara global oleh umat muslim. Mungkin segitu saja pembahasan dari kelompok 6. Ada dokumentasi dari kelompok 6 yang saya cantumkan di sini. Ada foto saat kita presentasi yang masih awal-awal semester. Di sini ada Nabila Huriah, ada Sania Nur Salihati, saya sendiri, dan juga ada teman saya Ayu Cahyaningrum. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.